Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meleza Andara, NIM 1930201160. Kita akan belajar pelajaran IPS. Kita akan mempelajari kerajaan Islam di Indonesia. Sekarang kita akan bersama-sama membaca sejarah masjid yang ada di Demak. Masjid Agung di Demak adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid Agung ini terletak di Desa Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung ini pernah jadi tempat berkumpulnya para ulama atau wali dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Para wali tersebut dikenal dengan sebutan Wali Songo. Pendiri masjid ini adalah Raden Patah, yaitu raja pertama yang ada di Demak. Masjid ini mempunyai bangunan induk, bangunan serambi. Bangunan induk memiliki yang utama yang disebut saka burung. Satu dari tiap utama terbuat dari serpihan-serpihan kayu, hingga disebut saka totan. Atapnya berbentuk limas ditopang dengan tiang yang disebut saka Majapahit. Atap limas masjid terdiri dari 3 bagian yang menggambarkan yang pertama yaitu iman, yang kedua itu Islam, dan yang ketiga yaitu ihsan. Adapun bangunan serambi yaitu bangunan terbuka. Nah, anak-anak, sekarang kita telah membaca teks narasi tentang kerajaan di Masjid Demak. Masjid tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan Islam yang ada di Jawa Tengah. Kerajaan Islam tersebar di beberapa pulau di Indonesia, namun paling banyak tersebar di Pulau Jawa. Di antaranya yaitu Kerajaan Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau lebih dikenal dengan sebutan Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Letak Kerajaan Demak di pesisir Jawa Tengah. Kerajaan Demak di bawah pemerintah Majapahit. Namun setelah Raden Patah, putra raja terakhir Majapahit Brawijaya dewasa, memperoleh kekuasaan atas Demak. Setelah Majapahit runtuh, Demak memperkembang menjadi kerajaan yang merdeka. Kemudian Raden Patah naik jabatan atau tahta dan melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Sebelum bernama Demak, daerah tersebut bernama Glogawangi, kemudian diubah menjadi Demak. Demak berasal dari kata Demek yang berarti tanah becek. Karena itu, pada saat itu Demak dibangun di atas tanah becek. Adapun ibu kota kerajaan Demak adalah Bintara. Salah satu bukti keberadaan kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung didirikan pada tahun 1388 Saka atau bertepatan dengan 1466 Masehi. Raden Patah menggunakan Masjid Agung sebagai pusat pemerintah kerajaan Demak. Dia juga memperkenalkan pemakaian Solo Kantora sebagai kitab undang-undang. Raden Patah sangat toleransi. Contohnya, kulis Sampokong di Semarang tidak dipaksa untuk diubah lagi menjadi masjid sebagaimana dulu saat didirikan oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Raden Patah juga tidak mau memerangi umat Hindu dan Buddha. Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, merupakan raja yang alim. Selain taat beribadah dan menjalankan perintah agamanya, dia juga sangat bijaksana dan toleransi. Raden Patah membiarkan pemeluk agama Buddha dan Hindu di Demak untuk memeluk dan menjalankan perintah agamanya dengan tenang. Dia juga tidak mau menyerang kerajaan hanya karena didasarkan adanya perbedaan agama. Hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai toleransi dan persatuan. Akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang nilai kesatuan dan persatuan Kerajaan Makassar. Kesultanan Goa adalah salah satu kerajaan Islam terbesar dan sukses pada abad 16 yang terdapat di Sulawesi Selatan. Kemudian kerajaan ini
lebih dikenal dan populer dengan sebutan kerajaan kembar atau dengan disebut Goa Talo. Baiklah, sekarang saya akan membahas tentang Sultan Hasanuddin. Selain memiliki raja ke-9, Goa Talo juga pernah memiliki seorang raja terkenal, yaitu yang bernama Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Ujung Pandang, Makassar. Ia berhasil membawa puncak kejayaan kerajaan Goa Talo pada masa penjajahan Belanda. Ia sangat membenci Belanda karena Belanda berusaha menguasai sumber opu dan merebut hasil bumi Makassar, yaitu rempah-rempah. Sultan Hasanuddin pun melakukan perlawanan terhadap Belanda daripada harus bekerja sama. Maka dari itu ia dijuluki dengan ayam jantan dari timur. Namun dengan liciknya Belanda akhirnya menangkap Sultan Hasanuddin dan Makassar pun dikuasai oleh Belanda. Sekian, terima kasih.